Saudara, hari ini saya akan sharing tentang panggilan dan tujuan ilahi. Mari kita baca sama-sama dulu. Oh, ini saya aja yang baca ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini biasanya ayat hafalan kalau kita masuk kelas ya, sahabat baru, belajar tentang firman Tuhan, pertama kali terima Yesus, belajar tentang keselamatan. Ayatnya berkata begini saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Nah biasanya saudara, terutama saya ya, hafal banget ayat ini karena kayak ayat jaminan, ayat pegangan bahwa saya sudah diselamatkan. Dan keselamatan saya bukan karena perbuatan baik, bukan karena hasil usaha, tapi pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaan saya. Nggak boleh memegahkan diri. Nggak ada kita yang layak memegahkan diri. Nah banyaknya kita diajarin sampai ayat 9 saudara. Atau kita fokus sama ayat 9. Tapi beberapa waktu yang lalu saya coba merenungkan ayat ini sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 10. Yang versi Indonesianya terjemahan baru. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Ternyata saudara, Allah menyelamatkan kita bukan dengan tidak ada maksud dan tujuan, amin. Waktu Allah menyelamatkan kita, bahkan bukan cuma sekadar keselamatan, Allah memberikan kita tujuan dan hidup yang baru. Amin, di dalam Kristus Yesus. Sebab kalau enggak, ya buat apa kita hidup lagi? Langsung aja kita ketemu Tuhan sama-sama. Kan selesai. Finish. Tapi ternyata enggak sampai di situ saudara. Dalam terjemahan lain katanya for by his act. Oleh karena perbuatan Allah itu, oleh karena tindakan Allah itu, kita eksis di dalam Kristus. Tindakan Allah yang mana? Tindakan Allah di ayat 8 dan 9. Amin. Ini saudara. Tetapi pemberian Allah. Tindakan Allah itu apa saudara? Membuat kita ngalamin ayat yang ke-10. Kita hidup, kita eksis di dalam Kristus Yesus untuk lakukan pekerjaan baik. Amin. Makanya saudara, orang yang udah mengalami keselamatan, ada yang bilang ini, kalau gitu enak ya, kita udah diselamatin, buat apa aja, bebas. Kan itu ya selalu dibahas, bebas. Yang kita gak sadar adalah begini saudara, ketika kita diselamatkan, ngalamin kelahiran baru, diberi hati yang baru, dan roh yang baru, kita diberi kemampuan untuk hidup di dalam Kristus Yesus untuk lakukan pekerjaan baik. Amin. Bahkan kita kalau nggak lakukan nggak enak. Merasa ada yang salah. Merasa ada yang kurang. Amin. Dan perbuatan baik itu bukan cuma sekadar pekerjaan baik, tapi udah dipersiapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya saudara. Ya, bukan cuma sekedar perbuatan baik. Ada perbuatan baik yang umum ya. Apa perbuatan baik? Jaga kekudusan, hidup benar, gak cemar, gak buat dosa. Itu yang umum. Amin. Itu yang orang bahkan bukan orang anak Allah, bukan orang Kristen pun ngerti harus berbuat baik. Amin. Tapi ada sesuatu yang lebih spesifik lagi. Tuhan mempersiapkan pekerjaan baik yang disiapkannya sebelum segala sesuatu. Sebelum, nah pekerjaan ini apa saudara? Ini saudara kita mau lihat. Ayatnya berkata gini,
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Amin. Satu, panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi saya percaya ada sesuatu yang khusus. Ya, kalau saudara lihat di slide, saya kasih bold. Yang pertama, panggilan kudus. Saudara dipanggil, Tuhan punya rencana yang khusus buat kita semua. Amin. Saudara bilang, apa sih misalnya panggilan kudus? Saya percaya itu adalah sebuah panggilan, calling, yang bukan berdasarkan cuma egonya kita. Yang bukan cuma karena aku pengennya ini gitu. Aku pengennya ini. Tapi ada panggilan, ada dorongan yang even kalau kita disuruh suruh melakukan, kita kadang-kadang mikir-mikir, ngapain ya? Paham gak saudara? Contoh ya, ada orang pengen banget suatu saat punya yayasan. Buat apa? Anak-anak yatim. Padahal kalau dihitung dari awal sampai akhir, kos semua saudara. Tapi setiap dia mikirin anak-anak di pinggir jalan, hatinya tergerak. Contoh ya, ada orang yang panggilannya ya apa misalnya? Jadi guru, pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Pagi-pagi pulang sore uangnya pas-pasan katanya. Sekarang mungkin sudah enggak. Tapi setiap ngajar anak-anak ada dorongan, ada rasa bahagia. Saudara nangkap maksud saya? Yang walaupun kalau dipikir secara logika nggak ada untungnya. Nah saudara sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil, kita punya panggilan kudus. Kudus, kenapa? Karena kalau dipikir-pikir, rasanya kok banyak penderitaan ngejalaninya saudara. Ya, tapi itu panggilan kudus. Ya, lalu kata berikutnya adalah melainkan berdasarkan maksud. Ya, semua kita hidup saudaraku, Tuhan punya maksud dalam hidup kita, amin. Semua kejadian yang saudara alami, Tuhan punya maksud. Amin. Saya rindu saudara, hidup saya dipakai Tuhan untuk menolong anak-anak muda, merubah, menjadi inspirasi buat banyak orang. Kenapa? Karena dulu waktu saya masih kecil, saya ngalamin selama saya masa remaja, saya ngalamin hidup yang gak enak. Ya nggak dekat sama orang tua, nggak punya pegangan, hidupnya hancur. Jadi kalau ngeliat ada anak-anak muda hancur, nggak punya tujuan hidup, saya rasanya terpanggil buat sharing hidup minimal. Walaupun ketika dijalanin kita sharing, nggak berubah, kesel juga, bete juga. Tapi waktu kita mau, udahlah biarin aja lah hidup mereka, nggak bisa. Ada sesuatu di sini, saudara nangkep maksud saya, ya? Oh kayaknya waduh gitu. Ya ada orang-orang bahkan dalam segala bidang Tuhan punya maksud. Dan untuk maksudnya Tuhan kasih yang namanya grace. Charis. Charis atau grace bisa berarti kasih karunia. Sesuatu yang gak layak kita terima tapi kita terima dari Tuhan. Tapi charis bisa berarti juga gift, hadiah. Amin. Saudara diberi Tuhan hadiah. Hadiah apa maksudnya? Tuhan beri saudara talenta. Untuk apa? Menggenapi panggilannya yang kudus. Saudara bisa nangkep gak sampai sini? Semua kita saudara waktu diselamatkan dalam Yesus Kristus, ternyata bukan cuma sekedar selamat karena anugerah, kasih karunia. Tapi waktu kita diselamatkan, Tuhan memberi kita tujuan dan panggilan ilahi. Tuhan memberikan berbagi, mau kita hidup dalam maksud-maksudnya. Dan untuk hidup dalam maksud-maksudnya, Tuhan beri charis, karunia, hadiah, talenta. Supaya apa? Supaya kita bisa ngejalaninya. Dan setiap orang beda-beda. Amin. Ada orang yang gift-nya Tuhan kasih. Misalnya jadi entrepreneur, pengusaha.
hobinya buka-buka usaha. Yang nggak punya talenta itu buka satu aja, pengen tutup, nggak mampu. Saudara nangkap bang saya, buka satu aja, aduh susahnya minta ampun ribetnya. Tapi ada orang buka. Kita mikirnya kok nambah kok mau sih? Kan pusing kalau banyak-banyak. Tapi buat orang yang ada talenta di situ, ada kasih karunia di situ, buat dia nggak masalah. Ada buat orang ya ngomong, kayak model saya ngomong dari pagi sampai sore ngomong, pinggang saya pegel, tapi ngomongnya nggak berhenti, semangat terus. Ada orang yang disuruh ngomong, maju, tangan dingin, keringat dingin, muka pucat. Kenapa? Beda talenta, saudara. Beda talenta. Nah, saya berdoa supaya saudara mengerti di mana talenta kita, amin. Kenapa? Karena hanya dengan mengerti talenta, kita bisa maksimal dalam hidup. Dan katanya ayat ini bilang gini saudara, yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Bayangin, sebelum permulaan zaman. Berarti belum ada dunia ini, dia udah desain saudara. Dia udah merenungkan saudara di dalam hati dan pikirannya. Betapa dahsyatnya saudara. Amin. Berapa banyak kita yang ngerasa udahlah kebenaran. Gak sengaja waktu itu papi mami lagi bulan madu gak sengaja kesenggol hamil. Gak ada saudara. Bahkan rencananya katanya sebelum permulaan zaman. Betapa spesifiknya hidup kita dan betapa mengerikannya waktu kita gak menyadari ini saudara. Kenapa? Karena hidup kita akan menyimpang dari maksudnya Tuhan. Karena dosa, pakai kata hamartia yang artinya tidak tepat sasaran, menyimpang dari sasaran. Ya, Daud saudara nulis ini saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian bumi-bumi yang paling bawah. Saudara, ayat ini saudara kalau saudara renungkan, waktu saudara ada dalam kandungan ibumu, Tuhan yang bentuk, Tuhan yang tenun. Makanya kita gak ada yang sama saudara. Makanya kita gak bisa gini, aduh aku mah apalah receh, gak bisa apa-apa. Tenunan Tuhan. Aduh aku mah jelek lah. Ya aku mah apalah gak ada tampang gitu. Gak mungkin bisa jadi sesuatu. Waktu saudara bilang begitu, saudara bukan menghina diri sendiri, saudara sedang menghina Tuhan. Kenapa? Karena saudara buatan Tuhan. Dan kejadianku dahsyat ajaib katanya. Daud bilang gini, jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara tahu kenapa Daud begitu dahsyat? Karena dia menyadari semua keunikan, semua talenta, semua yang dia miliki dia sadari saudara. Dan dia hidup di dalamnya. Makanya ayat Alkitab bilang Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Pertanyaan saya sederhana hari ini. Saudara menyadari gak seberapa hebatnya saudara? Saudara menyadari gak saudara? Bahwa saudara bukan biasa-biasa. Saudara menyadari gak? Bahwa semua talenta, gift yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Bukan dengan tanpa maksud dan tujuan. Ayat berikutnya bilang gini saudara. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Berapa banyak? Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulit pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Saudara tahu dalam hidup saudara Tuhan sudah siapin semuanya saudara. Saudara tinggal berjalan dalam ketaatan dan mengaminkan. Berjalan dalam ketaatan. Terus saudara bilang gini, ya kalau udah ditentuin semua kita ngapain usaha? Kalau ditentuin dua kita santai aja dong kan ntar juga nyampe.
Kalau udah ditentukan, kenapa dulu aku hidupnya hancur? Kenapa aku ngalamin masa remaja yang gak enak? Kenapa aku lahir dari keluarga yang gak ideal? Kenapa aku hidup dalam keluarga yang broken? Daud bilang gini, dan bagiku betapa sulit pikiranmu ya Tuhan. Daud dalam keintimannya sama Tuhan aja gak bisa menyelami sepenuhnya, saudara. Paham gak maksud saya? Daud aja gak bisa ngerti betapa besar jumlahnya katanya. Sama, banyak kali kita gak ngerti. Balik lagi, kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan raja-raja menyelidikinya. Enggak semuanya bisa disingkapkan dan enggak semuanya hari ini kita ngerti, saudara. Iya, makanya perlu iman. Amin, saudara. Perlu iman untuk menjalaninya step by step. Step by step. Ya, supaya kita bisa mencapai kehendak Tuhan yang sempurna, perlu iman buat ngejalaninya. Tapi saya mau tekanin ini. Dalam hidup saudara gak ada yang kebetulan. Saudara kalau udah menikah, pasangan saudara di sebelah itu gak kebetulan. Pasangan saudara di tempat ini atau di tempat lain enggak kebetulan. Ada rancangan Tuhan, ada penggenapan janji Tuhan. Saudara harus berdoa mengimaninya terus supaya saudara berjalan terus dari waktu ke waktu. Amin. Haleluya. Saudara kayaknya belum yakin ya. Saudara bilang, masa sih Pak? Nggak yakin. Saudara nggak yakin adalah sebuah kewajaran. Setuju nggak? Nih saya ambil contoh. Sebenarnya banyak contohnya, tapi saya ambil satu aja saudara ayatnya. Yeremia 1 ayat 5-9. Tuhan bilang begini sama Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sama kan sama Daud? Bener gak? Ini beda zaman, beda generasi, tapi sama firmannya. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Belum keluar dari kandungan, belum sempat buat apa-apa, Tuhan sudah kuduskan katanya. Aku menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dahsyat gak saudara? Saudara kalau dengar kalimat ini dari Tuhan langsung, amin gak? Amin. Tapi Yeremia bilang apa? Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Coba saudara bilang kanan kiri, kita kenal satu orang yang kayak gitu di tempat ini. Ya kan? Disuruh, aduh jangan gua lah, aku masih muda. Janganlah yang lain, janganlah. Padahal saudara, tahukah saudara, ada panggilan kudus dalam hidupmu. Holy calling. Yang even saudara gak mau kerjain. Kayaknya Tuhan aku udah capek. Tuhan aku udah gak bisa. Tapi rasanya panggilan itu kalau gak dipenuhi, ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita saudara. Amin. Dan ini saudara, bukan cuma Yeremia. Kalau nanti saudara baca beda zaman lagi, Musa dipanggil Tuhan. Musa bilang apa? Setelah dia ngeliat ada semak duri terbakar, dia lihat semua mujizat Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku ini orang yang gak fasih lidah. Jangan deh Tuhan. Semua. Tapi ini yang saya mau beritahu saudara, bahwa kalau saudara dipilih Tuhan dalam berbagai bidang, kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Amin. Nah, Yeremia lanjutnya bilang gini, Tuhan berfirman, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ini Yeremia. Saudara mungkin bukan Tuhan taruh perkataan Tuhan di mulut saudara, tapi Tuhan taruh keterampilan, hikmat. Ya, ketika saudara mengerjakan sesuatu, ada kasih karunia. Ketika saudara lakukan sesuatu, ada anugerah. Saudara, waktu saudara berjalan dalam Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan saudara bisa lewatin. Amin. Pernah gak saudara nggak mau
taat sama Tuhan, Tuhan suruh saudara gak mau, saudara kerjakan apa yang saudara mau, tapi mentok kanan, mentok kiri. Pernah gak saudara kayaknya ngelakuin sesuatu, aduh kayaknya berat, aduh kayaknya susah, aduh kayaknya bergumul banget di Tuhan. Tapi waktu saudara melangkah, Tuhan buka jalan. Melangkah, Tuhan buka jalan. Melangkah, Tuhan buka jalan. Kenapa? Karena Tuhan sedang membimbing saudara. Saudara bilang, Tuhan kenapa nggak kasih taunya itu sampai ujung? Jangan selangkah-selangkah. Saudara, kalau Tuhan tahu sampai kasih kita sampai ujung, pikiran kita belum tentu nyampe loh saudara. Kenapa? Daud bilang terlalu besar jumlahnya. Terlalu sulit untuk dimengerti saudara. Itu sebabnya saudara harus berjalan dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara, percayalah saudara, waktu saudara ada di dalam Kristus, waktu saudara ada di dalam Dia, saudara diberi kemampuan untuk hidup di dalam pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan. Dan pasti itu gak kecil saudara. Kalau kecil gak perlu dipersiapkan, bahkan even sebelum dunia dijadikan. Sebelum permulaan zaman gak perlu. Amin saudara. Wow, ternyata saudara tuh luar biasa loh saudara. Saudara sangat luar biasa. Ya, panggilan kita yang spesifik menjadi efektif saat kita menyadari siapa kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Panggilan kita yang spesifik jadi efektif saat kita menyadari siapa kita yang sesungguhnya dalam Kristus. Seringkali panggilan Tuhan gak efektif karena kita gak mau menjadi yang spesifik dari Tuhan. Kita mau menjadi orang lain. Wah, enak kalau saya jadi dia ya. Kerjanya cuma tanda tangan doang. Kita maunya jadi dia. Padahal kita gak diciptakan untuk jadi dia. Saya kalau ngeliat tadi yang nyanyi itu enak banget kayaknya. Tuhan Allahku. Coba kalau suruh maju sendiri. Ya, cuma bisa kasih kode doang. Gak bisa, tapi kayaknya aduh pengen banget. Selama saya mengejar rasa ingin untuk menjadi orang lain, saya tidak akan pernah maksimal. Seberapapun saya mampu mirip seperti dia, tidak akan pernah jadi sama seperti dia. Saya hanya perlu menjadi spesifik seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin saudara. Saudara rindu menemukan dan menghidupinya saudara. Spesifik. Berikutnya Filipi 3 ayat 13-14. Bahkan seorang rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus bilang gini saudara, aku gak nganggap aku udah tahu semua. Paulus, penulis buku, nulis surat berbagai, hampir sebagian setengah kitab perjanjian baru yang tulis. Dia berkata gini, aku gak anggap aku telah menangkapnya. Artinya gini, aku tidak menganggap aku udah tahu semua. Cuma aku berjalan saja dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan aku melupakan apa yang telah lalu. Aku udah move on kalau bahasa kita. Aku gak ingat lagi betapa dulu aku seperti apa. Aku gak ingat lagi kelemahan aku seperti apa. Aku gak ingat lagi masalah-masalahku yang lalu seperti apa. Trauma-trauma aku yang masa lalu seperti apa. Aku telah melupakannya. Aku fokus sama apa yang ada di hadapanku. Fokus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ternyata saudara, kita harus lupain yang lalu. Yuk, mengarah pada tujuan. Waktu saya renungin ayat ini, saya ingat-ingat Tuhan umur udah 47. Masa masih dalam mau mencari panggilan. Lalu Tuhan ingetin saya, saudara tahu Smith Wigglesworth, rasul kesembuhan. Ternyata maksimal dalam panggilan umur 55 loh saudara. Puji Tuhan.
masih ada 8 tahun. Ngerti gak maksudnya? Ya saudara yang masih jauh di bawah saya lebih muda, jangan berpikir oke, masih ada 55 tahun lagi, masih umur 50 masih banyak. Enggak. Di dalam perasaan-perasaan bahwa Tuhan kok masih ngeraba dan mencari, masih terus refocusing, terus melangkah. Saudara paham maksud saya? Kapan jadinya? Ya kan? Lalu waktu saya renungin ayat ini, Tuhan bilang, itu Smith Wigglesworth dipakai Tuhan dahsyat umur 55. Seumur hidup jadi tukang ledeng. Kok air pump saudara rusak tuh yang datang Smith. Tapi waktu dia ngalamin dan mengerti, dapat spesifik panggilan Tuhan jelas. Dahsyat saudara. Jadi jangan pernah saudara berhenti berharap sama Tuhan. Sambil menunggu waktunya Tuhan, lupakan lo yang masa lalu, yang di belakang, trauma, kesedihan, perasaan yang bisa membuat kita tertuduh, terintimidasi, fokus kepada apa yang di depan. Lari sampai kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan nyampe. Saudara lihat, saudara dipakai Tuhan dahsyat saudara. Panggilan ilahi adalah kerinduan yang kuat terhadap hal-hal tertentu dan disertai keyakinan ilahi. Kenapa? Karena kalau ngeliat dari diri kita, jauh bener rasanya. Saya punya beberapa nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, saya masih catat sampai hari ini. Kalau lihat hari ini kayaknya Tuhan, ya. Kok besar banget. Kok kayaknya luar biasa sekali. Tapi Tuhan ingetin kalau nggak besar, berarti bukan dari Tuhan. Kalau tidak besar, kamu bisa mengerjakan event dengan kekuatanmu sendiri. Kamu gak perlu bergantung sama Tuhan. Karena demikian besar, demikian unik, demikian spesifiknya. Kamu datang sama Tuhan dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena kamu gak bisa lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Amin saudara. Yuk saudara punya kerinduan apa? Mulai saudara. Ayo saudara. Ayo. Amin saudara. Ayo. Saya baca banyak-banyak tokoh ya, Edwin Louis Cole, ya meninggal umur 70 sekian, efektif dipakai Tuhan tuh umur berapa, sebelumnya hidupnya bagaimana. Saya lihat dan saya mengimani tidak ada yang gagal rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Walaupun saya berdoa dan bertanya-tanya, Tuhan kenapa makainya umur 50 lebih, kenapa enggak 30-an kan lebih enak, lebih maksimal. Tapi hari itu waktu saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat seperti gini. Kadang usia muda dipakai Tuhan, kita gak mampu menerima kemuliaan Tuhan. Kitanya yang gak mature untuk menerima kemuliaan Tuhan. Waktu dipakai Tuhan dengan dahsyat, kita gak siap saudara di usia-usia muda. Ya bukan artinya yang tua udah jauh lebih siap. Tapi itu yang hikmat Tuhan taruh di hati saya. Sehingga Tuhan bilang gini, apa yang kamu bisa lakukan adalah persiapkan dirimu sebaik mungkin untuk waktunya Tuhan. Persiapkan waktumu sebaik mungkin untuk waktunya Tuhan. Persiapkan waktumu sebaik mungkin untuk waktunya Tuhan. Supaya waktu Tuhan datang, kita cuma menuai dengan bersorak-sorai. Yes! Ini waktunya Tuhan. Padahal kemarin masih menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara. Ternyata menabur sambil mencucurkan air mata adalah sebuah proses yang Tuhan inginkan. Supaya tanah kita siap dibajak dan ditanam dengan benih-benih ilahi yang terbaik. Dibajak. Dan waktu dibajak gak enak. Terus gak enak saudara. Waktunya tiba saudara. Saudara berbuah dahsyat. Orang lihat saudara. Ih gak nyangka ya. Model begini. Nggak nyangka ya. Yang orang nggak pernah tahu adalah bajakan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Nggak ada. Kalau saudara hari ini datang ke tempat ini bukan sesuatu hal yang kebetulan saudara. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk panggilannya yang kudus, yang ilahi. Yuk hidup di dalamnya. Biarin Roh Kudus kerja saudara. Nah Tuhan ingetin sih sama ayat ini saudara. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Pertanyaan,
Kenapa semua yang lahir dari Allah ngalahin dunia? Karena semua yang lahir dari Allah, waktu dia mengerti dia lahir dari Allah, dia hidup di dalam ciptaan Kristus. Dia menjadi ciptaan Kristus. Dia mampu melakukan perbuatan baik. Mampu melakukan maksud tujuan ilahi. Mampu hidup dalam panggilan Allah. Itu sebabnya semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia. Apa? Iman. Apa itu iman? Saudara pegang sama panggilan dan firman Tuhan. Saudara melangkah satu langkah. Walaupun gak kelihatan. Saudara maju selangkah lagi. Walaupun kayaknya jauh. Saudara melangkah lagi. Itu iman. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Yang tidak kita lihat. Berarti waktu kita melangkah kita belum melihat loh saudara. Yang saudara lakukan waktu melangkah adalah cuma satu. Karena hubungan saudara dengan Tuhan, keintiman saudara dengan Tuhan melahirkan keyakinan bahwa yang saudara lakukan ada dalam kehendak Tuhan. Itu wah dahsyat saudara. Ini sebabnya saudara. Ayat ini tiba-tiba muncul di hati saya. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan kalau saudara tahu panggilan ilahi dalam hidup saudara, saudara akan mempergunakan waktu-waktu saudara dengan maksimal. Masih ingat ya Efesus 5 yang kita pernah bahas? Pergunakanlah waktu-waktu ini adalah yang jahat, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakanlah. Waktu saudara menghidupi panggilan ilahi, saudara menjadi maksimal. Rasanya nggak ada waktu kosong. Sebentar ke sini, sebentar lakukan ini. Wah terus saudara, kenapa? Saudara luar biasa. Karena saudara sedang hidup di dalam kasih karunia yang Tuhan beri. Give, waktu saudara pakai saudara. Saudara akan bisa lupa waktu, menikmatinya. Kenapa? Karena saudara bergerak dalam karunia yang Tuhan beri. Benar gak? Bayangin kalau saudara nggak ada orang gini ya kerja seharian di kantor, toh udah sore, enjoy aja nikmat. Kenapa? Emang karunianya back office. Sales coba disuruh di kantor, demo saudara, lepaskan aku pak lepasin saya pak, biar saya ketemu orang pak saya ketemu orang pak. Ya walaupun misalnya istri ngomong ngapain ketemu orang nggak jelas misalnya gitu ya ngapain, bos juga bilang ngapain pergi. Buang-buang kos, tapi kalau namanya orang marketing pengennya ketemu orang kan. Bener gak? Pengennya ketemu orang, pengennya wah terus gitu. Karena apa? Karunianya di situ saudara. Disuruh ngerjain Excel. Ya. Ku tak dapat jalan sendiri. Sama kayak saya kalau disuruh ngerjain PowerPoint saudara ya. Ngerjain yang hal-hal gak sanggup, gak mau, enakan ketemu orang. Kayaknya hidup dalam anugerah gitu kalau ketemu orang. Tapi ada orang yang ketemu orang lagi. Beda. Saudara. Tapi buat orang yang hidup dalam karunia yang Tuhan beri, sangat berbuah-buah. Mungkin beberapa orang yang biasa di panggung nyanyi, kalau disuruh nge-WL, oke saya ambil. Oke, tapi kalau yang nggak biasa, seminggu sebelumnya doa puasa. Tuhan lagu apa? Ya saya kalau ada pokoknya ada teman kita lah yang jadi WL ya. Begitu dijadwalin, minggu depan WL, Senin saya ditanyain khotbahnya apa, altar call-nya apa. Ya belum, saya bilang gitu belum, masih didoain. Kak, jangan lama-lama ya, Rebo minimal. Harus kasih deadline. Kenapa? Ya karena dia, saudara ngerti mah? Bukan dia. Tapi ada orang yang baru ngeliat, oke kita nyanyi lagu ini ya. Bahkan gak disiapin, ayo pak coba pak main aja pak ngalir. Oke siap, kenapa? Kasih karunianya di situ, gift. Nah saudara giftnya apa? Yuk kembangin yuk. Ternyata mengembangkan gift menolong kita mengalahkan hari-hari yang jahat saudara. Kembangin gift saudara, talenta, karis yang Tuhan beri. Menolong saudara untuk melewati hari-hari yang jahat. Kenapa? Karena di dalam saudara menghidupi talenta yang Tuhan beri, saudara merasa maksimal. Saudara merasa berguna. Saudara merasa berharga. Bukankah itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh jiwa saudara?
Melakukan sesuatu yang gak di dalam gift, membuat saudara merasa gak berharga, gak berguna. Baru nyanyi aja, udah pada ketawa. Baru ngangkat suara, ketawa. Kenapa? Jauh bener larinya. Seakan-akan menciptakan lagu baru dengan nada baru, saudara. Kenapa? Gak ada dalam karunia yang Tuhan beri. Yuk kembangin. Kembangin ya. Jangan ditahan-tahan. Kita diciptakan dengan suatu tujuan dan hidup untuk suatu tujuan. Amin. Ada tujuannya loh saudara. Saudara itu temperamennya dominan, intim, stabil, cermat, ada tujuannya loh saudara. Bukan kebetulan. Kombinasinya saudara, temperamen saudara, karakter saudara, bukan karakter, temperamen. Ya, apakah saudara orang intim, stabil, dominan, cermat, dominan, intim. Ada maksud dan tujuannya saudara. Bersyukur. Kalau saudara orang stabil jangan coba-coba jadi orang dominan. Stabil pura-pura marah. Malah lucu saudara kelihatannya. Nggak galak gitu saudara. Nggak galak. Orang dominan nggak usah marah, niatnya aja udah angker saudara. Ya, udah pembawaan gitu, udah pembawaan. Jadilah diri sendiri dan terimalah diri sendiri. Nah, kalau bisa terima diri sendiri, potensi saudara akan terbuka. Karena saudara terima diri sendiri. Tapi kalau saudara nggak terima diri saudara sendiri dan coba jadi orang lain, saudara compare kan? Saudara merasa, kurang ya, aku kurang ya, aku nggak bisa ya, karena dibandingin sama orang lain. Karena merasa nggak bisa, nggak mampu, nggak akan berkembang. Amin saudara. Nah ini Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara punya free will untuk apa yang saudara ingin kerjakan dengan talenta yang saudara miliki. Tetapi katanya gini, janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada orang punya karunia, punya talenta, dia gak persembahin buat Tuhan, tapi dengan gift yang dia beri, karena aku dikasih kehendak bebas, dia pakai saudara untuk hal-hal yang gak berguna. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk jadi entrepreneur, ada orang yang dipakai Tuhan untuk apa, dia gak persembahin nama Tuhan, malah hidupnya dalam dosa. Ada orang yang punya karisma, kalau ngeliat wajahnya susah dilupakan. Ya, terlalu berkarisma. Ini baru wajah, ini wajah baru, ya kan? Pakai buat hal yang salah. Hidupnya dalam dosa hancur. Jadi gift from God, kalau nggak dipakai dengan benar untuk kembali kepada Tuhan, saudara akan dipakai buat hal yang lain dan hidup saudara hancur. Amin. Siapa contohnya? Nah ini orang kurang karismatik kayak apa saudara? Waktu belum hamil aja malaikat udah kasih tahu anak yang kamu anak yang akan kamu lahirkan akan menjadi nasir Allah. Kamu harus menjauhkan diri dari minuman anggur. Kamu harus hidup kudus. Rambutnya gak boleh digunting. Kalau digunting ntar cepak. Dia harus rambutnya gondrong. Hebat saudara. Dan dia akan dipakai untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Dipakai. Berhasil? Berhasil. Tapi sepanjang hidupnya Simson, penuh dengan kedukaan, kehancuran, penderitaan saudara. Sampai matanya harus buta. Harus jadi budak saudara bertahun-tahun saudara. Dipakai buat apa tuh? Giling di tempat penggilingan. Jadi badut, diketawain, ditonton. Padahal apa? Hamba Tuhan yang sudah dipilih sebelum dilahirkan. Saudara tahu saudara sudah dipilih sama Tuhan sebelum dilahirkan. Ayatnya ada. Saudara mau jadi yang mana saudara? Jadi Yeremia, jadi Simson. Tercapai. Simson mati bersama 3.000 orang pemimpin-pemimpin Filistin. Tapi
sepanjang hidupnya saudara. Penuh dengan duka cita. Amin saudara. Siapa lagi saudara? Salomo. Salomo kurang dahsyat apa saudara? Mempersembahkan korban api turun dari langit. Sama kayak Elia, cuma beda zaman saudara. Lalu Tuhan berkata, apa yang kamu minta? Luar biasa, dia gak minta kekayaan, dia gak minta apa-apa, dia cuma minta hikmat. Kenapa? Karena waktu itu dia merasa dia masih muda, gak mampu urusin bangsa yang besar. Tuhan kasih dia hikmat, bonus kekayaan. Tapi hikmat tanpa takut akan Tuhan. Akhirnya dia bilang, gimana ya caranya supaya negara aman? Oh, kawin campur. Akhirnya kawin sama anak raja ini, ratu negeri itu, supaya aman. Betul nggak? Wah, dia kalau ribut sama raja lain, begitu mau perang, masih menantu. Nggak jadi saudara. Bener nggak saudara? Mau ribut, masih besan. Nggak jadi. Tapi yang dia nggak pernah sadari saudara, kehidupan dia dengan istri-istrinya membuat hatinya menjauh dari Tuhan. Jauh. Dia boleh paling kaya, paling berhikmat. Tanpa Tuhan, di usia tuanya dia nulis gini. Segala sesuatu di bawah kolong langit adalah kesia-siaan. Nggak ada artinya saudara. Kenapa? Karena gift yang Tuhan kasih nggak dipakai kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Ada satu lagi yang terakhir, Saul. Dia bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pilih dia saudara. Dia punya perawakan baik. Tampan katanya, tinggi, keker. Ya paling top lah dari antara seluruh pria-pria di Israel. Tapi dia menganggap harga dirinya di atas segala-galanya. Prestisnya ya di atas Tuhan. Dia nggak menghormati Tuhan. Dia nggak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau saudara. Ujungnya hancur. Matinya nggak enak saudara. Bagaimana dengan saudara? Hidup saudara hari ini saudara diberi talenta sama Tuhan buat apa saudara? Ya, ini slide yang terakhir. Apa yang kita lakukan buat diri sendiri akan mati bersama kita. Tapi apa yang kita lakukan bagi Allah akan bersifat kekal. Kekal saudara. Masa iya sih? Setekali saya lagi berdoa saudara. Berdoa. Saya punya list nama, saya doain nama-nama ini. Nah waktu saya dapat quote ini saudara. Saya tulis quote ini. Tuhan bilang ini, even kamu cuma berdoa. Menyebut nama orang di dalam Tuhan. Ketika roh Tuhan bekerja, orang itu diselamatkan. Kekal loh. Kadang kan kita suka sekali lewat aja gitu loh, nyebutin gitu. Tuhan sih ini, wah semua kita sebutlah. Mungkin kota, bangsa apa, kita kayaknya ya udah lewat aja gitu. Tapi tahu nggak saudara? Saudara lakukan karena Tuhan. Doa saudara berkuasa mendatangkan kekekalan. Karena doa saudara beberapa orang mungkin diselamatkan. Karena doa saudara orang yang mungkin celaka tiba-tiba dapat pertolongan. Karena doa saudara, saudara lakukan untuk Tuhan. Enggak pernah ada yang sia-sia. Amin saudara. Amin bu. Tuhan mau pakai ibu dahsyat. Yuk jangan pernah lupain panggilan. Apa udah lama pak? Itu mah saya dulu. Enggak ada yang kebetulan. Tuhan telah menyiapkan hari-hari sebelum semuanya ada. Kalau dulu kita dipakai Tuhan dahsyat, ke depan Tuhan bisa pakai kita lebih dahsyat lagi. Sejauh kita mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari kita